Mari kita akan berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama dan sebentar kami juga akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Maka kami memohon Roh Kudus berkaryalah di hati kami masing-masing, memimpin dan memberikan hikmat, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini dan kami boleh diubahkan olehnya. Terpujilah namamu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Ya, selamat pagi dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Minggu pagi hari ini firman Tuhan yang diberikan bagi kita dengan tema Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-105 hingga yang ke-112. Dan saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai yang ke-112 berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, suatu malam ketika saya melakukan perjalanan pulang kembali ke rumah, saya ada merasakan ada sesuatu yang aneh. Tidak biasanya saya melihat bahwa jalanan yang saya lalui kok kelihatannya lebih gelap dari sebelumnya. Padahal di malam itu tidak hujan dan langit juga seperti biasanya. Saya cuma bingung dan saya berpikir apakah ada yang salah dengan mata saya. Dan hal itu membuat saya akhirnya jalan tidak nyaman dan tidak bisa menjalankan laju kendaraan yang biasanya normal saya jalankan, tetapi lebih pelan. Itu ya. Dan saya selalu was-was, selalu khawatir, jangan-jangan nanti apakah jatuh di lubangan sehingga bannya bisa rusak, apakah nanti saya menabrak pinggiran jalan, bahu jalan, apakah di depan itu ada sepeda, biasanya kalau ada orang bersepeda di malam hari kan tidak terlalu kelihatan. Dan itu menjadi saat-saat momen yang saya rasanya perjalanan yang cukup panjang, yang ditempuh kurang lebih hanya 20 menit. Namun malam itu saya rasa kok menjadi perjalanan yang tidak enak, tidak menyenangkan, dan rasanya panjang sekali. Yang membuat leher, mata itu begitu capek gitu ya. Saya pikir apa yang salah? Kenapa kok hari ini menjadi gelap sekali? Gitu. Nah, ketika sampai di rumah, ketika saya turun, saya baru menyadari ternyata lampu mobil yang saya pakai itu tidak menyala, alias mati.
Di situ saya baru tahu, oh ternyata lampunya mati. Pantesan jalan itu kelihatan menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Di situ saya baru menyadari pentingnya sebuah lampu di dalam kendaraan. Menerangi jalan. Ya, terang itu penting sekali, menerangi jalan agar akhirnya kita bisa yakin, kita bisa tenang menjalani jalan itu meskipun gelap jalannya. Namun ketika lampu itu mati, ya menjadi tidak nyaman dan akhirnya hanya sekedar meraba-raba dan juga mengalami ketakutan. Saudara, itu fungsi daripada terang sesungguhnya. Dari 2000 tahun yang lampau, dari bahkan pemazmur ini menuliskan sesungguhnya terang itu fungsinya sama. Dari zaman pemazmur sampai kita hari ini, terang itu adalah suatu hal yang membuat kita nyaman, membuat kita tenang. Dan fungsinya adalah untuk supaya jalan kita itu bisa jelas ke depan, sehingga kaki kita tidak terantuk ketika kita sedang berjalan. Ada gambaran juga mengatakan bahwa ketika fajar menyingsing, itu menggambarkan ada sebuah harapan dan hari yang baru, bukan? Yaitu ketika matahari itu mulai keluar, wah kita semua lebih tenang, lebih bergembira. Ada sebuah gambaran bahwa gelapnya malam itu kadang-kadang menggambarkan sebuah kengerian. Memang hari-hari ini kita berkata kalau mara bahaya tidak harus selalu terjadi di malam hari. Siang hari mara bahaya juga bisa mengancam dan bisa juga membahayakan. Hari ini yang namanya maling, rampok dan teman-temannya tidak harus selalu malam hari, siang hari kan. Akan tetapi kita punya sebuah paradigma gambaran bahwa malam itu memang lebih dalam tanda kutip tidak terlalu mengenakan ketimbang ketika fajar mulai menyingsing. Ada sebuah harapan dikatakan, ada sebuah keyakinan. Kenapa? Karena terang itu mulai terbit, menerangi hari-hari itu ya, hari yang baru. Itu menjadi gambaran dari orang zaman dulu kala gitu, apalagi zaman pemazmur, bahwa kegelapan malam itu digambarkan begitu ngeri. Saudara, kalau di dalam Mazmur yang lain digambarkan bahwa Tuhan itu menjaga umat Israel dari panasnya matahari dan juga dari kengerian malam hari. Digambarkan bahwa malam itu begitu mengerikan karena gelapnya. Ya, banyak hal yang terjadi yang menakutkan di malam hari, rampok, kejahatan. Ya, Mazmur ziarah itu menggambarkan bahwa kengerian di malam hari karena biasanya malam hari adalah potensi-potensi kejahatan terjadi, tetapi Tuhan tetap terus menjaga umat Israel dan tidak pernah terlelap. Saya ingin menggambarkan bahwa gelap itu menggambarkan sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan. Pernahkah Bapak Ibu saudari sekalian mungkin ke Gunung Bromo? Ya, yang menarik bahwa orang bela-belain gitu ya, naik subuh ke atas Gunung Bromo atau ke Penanjakan dan sebagainya untuk melihat menantikan matahari itu terbit di ujung timur. Dan ketika kalau cuacanya baik, wah itu suatu pemandangan, suatu penglihatan mata yang begitu menyenangkan, saudara. Saya beberapa kali ke Gunung Bromo, baru sekali saya waktu ke sana di musim panas, itu langitnya cerah sekali dan bisa melihat matahari itu keluar itu ya dari ujung timur. Dan bahwa ketika matahari itu keluar, seperti kuningnya telur asin itu pelan-pelan keluar, dan ketika dia mulai menampakkan dirinya, orang-orang banyak di sekitar itu banyak yang bersorak-sorai. Yang sebelumnya itu begitu gelap, kita hanya ditemani dengan cahaya senter yang tidak terlalu terang juga untuk berjalan naik ke atas gunung itu dan sambil menantikan terang, gelap itu. Tapi ketika matahari itu mulai keluar, perlahan namun pasti kegelapan itu sirna. Seperti umpamanya
sebuah kotoran yang tersapu bersih. Itu ketika matahari itu keluar, kuningnya itu keluar, wah itu kelihatan seperti ada sebuah sapu yang menyapu gelap itu dengan terang, berjalan. Wah itu menjadi suatu pemandangan yang begitu menyenangkan. Saya ketika melihat itu, orang-orang banyak yang bersorak-sorai, tidak sedikit yang juga menyembah, meskipun itu salah. Nah ini ingin menggambarkan bahwa terang itu memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah pengharapan. Maka ada sanjak yang berkata bahwa ketika fajar itu menyingsing, ada harapan baru yang terbit. Ada sebuah hari yang menyongsong, yang penuh dengan harapan. Terang. Nah maka inilah sifat terang itu yang boleh memberikan kenyamanan, ketenangan, karena kita bisa melihat ke depan, dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan tentang pentingnya firman Tuhan. Di Mazmur yang ke-119 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi sanjak yang terpanjang di dalam kitab Mazmur, ya, yang terdiri dari 22 bait atau alinea. Dalam setiap bait alinea itu para penafsir Alkitab memudahkannya dengan memberikan ayat, ya. Dan di setiap baitnya itu ada 8 ayat, dan 22 bait itu sebenarnya menggambarkan dari ke-22 abjad Israel, abjad bahasa Ibrani. Nah, menggambarkan apa? Mazmur yang terpanjang ini menggambarkan tentang pentingnya Taurat dalam arti yang luas, yaitu firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di rumah silakan membaca Mazmur 119 ini yang terdiri dari 176 ayat, menjadi pasal yang terpanjang ya di dalam kitab Mazmur. 176 ayat yang dibagi menjadi 22 bait. Penulis itu membagi 22 bait ya, yang dari mana 22 bait itu menggambarkan jumlah alfabet abjad dari bahasa Ibrani. Itu ingin menggambarkan tentang ketetapan Tuhan, atau juga bisa firman Tuhan dan juga Taurat. Digambarkan begitu indah di dalam sanjak ini, mengatakan bahwa pentingnya ketetapan dan firman Tuhan. Dan di salah satu bait yang kita baca pagi hari ini, yang lebih dikenal, ya, dimulai dengan yang kita seringkali menjadi tidak asing dan mengenal, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di dalam bait ini, pemazmur ini ingin menekankan bahwa pentingnya firman itu seperti terang yang dapat menerangi kaki dan jalan kita, sehingga kita berjalan tidak lagi menjadi was-was, kita berjalan tidak menjadi takut, tidak menjadi bimbang. Karena apa? Ada terang. Seperti yang saya gambarkan di awal tadi, ketika jalan itu gelap, kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan ketidaknyamanan, bukan? Wah nanti ketatap, wah nanti tersandung. Kalau kita memakai kendaraan, wah jangan-jangan nanti kita tertabrak. Tetapi ketika ada terang yang sesungguhnya, kalau memakai kendaraan, ketika lampu mobil itu bisa berjalan dengan baik, kita bisa menjalankan mobil dengan nyaman. Terlebih lagi ketika kita mengendarai kendaraan itu di siang hari, ada terang matahari yang begitu terang, tentu kita tidak terlalu was-was. Dan bahkan mungkin cenderung ceroboh kalau jalannya sepi. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah terang, firman, pelita bagiku dan terang bagi jalan. Menggambarkan bahwa pentingnya firman itu dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita menjalani kehidupan ini tidak dengan bimbang dan tidak dengan takut. Yang kedua, yang menarik, saudara perhatikan di dalam alinea ini, pemazmur ingin mengatakan bahwa pentingnya firman bagi terang itu lalu tidak berarti jalan kita mulus. Nah, seringkali kita berpikir, oh kalau aku mengikut Tuhan, kalau aku mempercayai firman Tuhan, jalannya mirip seperti jalan tol. Mulus, tidak ada hambatan. Tidak. Pemazmur ini mengatakan,
pentingnya firman bahkan terlebih lagi di dalam sebuah realita hidup yang digambarkan tertindas, yang digambarkan penuh dengan bahaya dan juga godaan. Tapi di tengah-tengah realita hidup ini, pemazmur ini tetap terus bersandar dan digambarkan bahwa bagaimana dia bersumpah dan akan menepatinya. Bahwa bagaimana dia digambarkan tetap terus kecondongkan hati, tetap terus tidak berkhianat dan tidak melupakan di tengah-tengah kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Pemazmur menggambarkan hidupku tertindas, sangat tertindas, bahkan mempertaruhkan nyawaku. Tidak enak, tidak nyaman kan, dan bahkan penuh dengan bahaya. Belum lagi adanya orang-orang yang mencoba menggoda, memasang jerat, artinya memberikan pencobaan agar dia terjatuh, tidak lagi setia kepada Tuhan. Kan, tetapi pemazmur ini menggambarkan pentingnya firman dan peringatan itu. Dan pentingnya kita untuk tidak melupakannya. Poin yang kedua yang ingin saya tekankan artinya begini, mengikut Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan aku setia pada Engkau, aku membaca firman-Mu, selalu tidak berarti tidak ada masalah. Nah seringkali kita mungkin berkata, Tuhan bukankah aku ini setia, bukankah aku ini mengikut Tuhan, tapi kok ya ada masalah. Masalah menjadi suatu bagian realita dalam kehidupan kita semua. Pemazmur ini juga mengatakan, aku sangat tertindas, aku bahkan mempertaruhkan nyawaku. Dan bahkan orang-orang fasik itu dengan giatnya dalam tanda kutip memasang jerat terhadap aku. Sebuah realita kehidupan termasuk anak-anak Tuhan, bahwa kita diperhadapkan juga dengan mulai dari rasa tidak nyaman sampai kepada momen-momen yang genting, termasuk juga pencobaan-pencobaan di dalamnya. Si iblis, si jahat juga tidak senang kalau kita mencondongkan hati terhadap firman Tuhan. Dan itu real bahkan sampai hari ini. Di hari-hari ini saudara, kita juga tidak nyaman kan. Mungkin beberapa di antara kita sedikit banyak ada yang masa, biasanya tahun-tahun sebelumnya ini merupakan yang disebut dengan minggu-minggu emas. Ya. Bahkan mungkin ketika di tahun akhir-akhir tahun lalu meskipun kita masih dalam pandemi, sedikit banyak kita akan melihat bulan Mei itu adalah bulan emas. Kenapa? Tanggal merahnya paling banyak. Bulan Mei tanggal merahnya paling banyak. Dari kita mungkin ada yang berkata, book now stay later. Di akhir tahun yang lalu, agak mulai akhir tahun 2020, kita mungkin mulai kata, iya ya, pandemi nanti berakhir deh. Yuk book now stay later. Wah ini mumpung murah. Di tanggal Mei itu banyak merahnya. Alhasil hari-hari ini kita juga tidak bisa semudah itu berpergian ke sana kemari, bukan? Himbauan pemerintah dan bahkan larangan yang baik untuk mencegah agar tidak melonjak kasus COVID-nya, yang dimana pandemi belum berakhir, membuat kita akhirnya tidak bisa kemana-mana. Kalaupun memaksa, yang menarik beberapa rekan itu berkata, kita ini pergi kayak dianggap maling, kucing-kucingan. Perginya harus mencari celah. Nanti kalau sudah sampai bingung pulangnya gimana karena penyekatannya begitu rupa. Jadi tidak nyaman. Beberapa pada kita mungkin ya sudahlah tidak bisa kemana-mana. Ternyata di tahun ini di bulan Mei yang dulu kita pikir adalah bulan yang emas, banyak daripada kita berpikir ini menjadi bulan yang banyak merahnya. Ternyata kita lewati ya juga ya tidak kemana-mana. Tidak nyaman kan? Yang tidak nyaman itu saja mungkin pada kita mulai ngomel, Tuhan kenapa kok Engkau tidak menolong ini sebagainya dan itu sebagainya. Belum lagi yang mulai menghadapi mara bahaya. Apakah itu sakit penyakit, lingkungan kerja, lingkungan tempat kita, kok semuanya mulai tertrek,
dan kena mulai virus, kita mungkin mulai juga takut. Belum lagi mara bahaya di bidang pekerjaan, ancaman PHK, ancaman tidak lagi mendapat pekerjaan, dan bahkan bukan lagi sekedar bicara ancaman, tetapi sudah kenyataan beberapa daripada kita mungkin sudah di PHK karena ekonomi yang drop, hilang pekerjaan. Ketika hilang pekerjaan itu juga bicara nyawa yang sedikit banyak terancam kan. Mau kerja apa? Kalau tidak ada bekerja bagaimana income-ku? Kalau tidak ada income bagaimana aku bisa makan? Ya kalau manusia tidak makan, menjadi lapar, dan itu mudah sekali tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan konyol. Kalaupun tidak seperti itu ya bisa terancam nyawa. Saudara, ini menjadi sebuah realita kenyataan di hari-hari ini. Bentuknya berbeda tetapi ternyata esensinya sama. Hari-hari ini sedikit banyak kita juga mengalami hidup yang tidak nyaman dan tertindas. Secara global hari-hari ini dunia juga sedang panas. Adanya perseteruan dua negara yang saudara bisa tahu, pahami di internet hari ini begitu hangat, yang tidak perlu saya sebutkan. Belum lagi di dalam masalah internal negara kita. Ada kelompok-kelompok kriminal yang tidak hanya di Pulau Irian Jaya, Papua, tetapi juga ada di daerah Maluku, ya MIT. Kalau saya tidak salah singkatannya. Kelompok kriminal juga yang membunuh rakyat jelata, petani. Ancaman, suasana-suasana juga tidak nyaman. Belum lagi di kota-kota kita, khususnya di kota Surabaya, kadang-kadang juga kriminalitas juga cukup mengincar, khususnya di hari-hari ini. Ini sebuah realita yang saya dan saudara juga hadapi. Yang tidak berarti ketika kita menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, wah kita tidak akan mengalami masalah ini. Tidak. Sama. Kita juga tertindas, mungkin nyawa kita terancam oleh karena pekerjaan hilang, tidak ada income, belum lagi sakit. Dan mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Tuhan, mulai mengatakan, buat apa kamu ikut Tuhan Yesus, buktinya kamu hari ini juga susah. Buat apa ke gereja, buat apa beribadah, tidak ada fungsinya, tidak ada relevansinya. Ya udah yuk kita happy-happy aja. Ya buat apa kau taat bergereja, beribadah, tidak ada fungsinya. Malah bisa kena COVID katanya. Ya. Mending ke mall, mending jalan-jalan, memasang cerat. Akhirnya kita tidak lagi mencondongkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk beribadah, tapi malah asik melakukan tindakan yang lain. Mulai dari tidak nyaman, tertindas, nyawa terancam, dan godaan. Bukankah hari-hari ini kita juga menghadapi hal yang sama? Lalu ketika kita berkata dalam hati, iya, aku hari ini mengalami realita-realita seperti ini, lalu bagaimana? Lalu apakah aku mengikuti saja? Lalu apakah aku ya sudahlah meniru orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang dunia? Pagi hari ini salah satu bait dari Mazmur 22 abjad ini mengajarkan kita hal yang paling penting. Bahwa pertama pemazmur mengatakan firman Tuhan itu terang, penting bagi jalan kehidupan kita. Termasuk juga di dalam realita yang dihadapi, tindasan, ancaman, dan juga jerat. Jangan ditinggalkan firman Tuhan itu. Pemazmur menulis ini, terbagi firman Tuhan menulis itu mengingatkan kita. Di tengah-tengah realita yang kita hadapi, mari malah kita semakin mencondongkan bersandar kepada firman Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa banggakan hari ini? Apakah kita mungkin banggakan relasi? Aku punya kenalan banyak relasi orang-orang kuat. Tidak menjadi jaminan engkau bisa lepas
dari realita-realita seperti ini? Apakah mungkin kita merasa pegangan kita, oh aku punya harta yang banyak, simpanan yang banyak, deposito yang banyak. Apakah menjamin? Tidak. Bisa hilang habis dalam semalam. Dan kalau pegangan kita itu, kalau hati kita di situ, bisa jadi kita stres, bisa jadi bahkan kita, maaf bicara, gila dan bahkan mati kan. Kalau hati kita di situ. Mungkin pegangan kita merasa, oh tubuhku sehat, aku selalu menjaga tubuhku. Dan itu tidak menjadi jaminan. Apa yang menjadi jaminan di tengah-tengah realita seperti ini? Hartakah, jabatankah, relasikah, kesehatankah? Tidak semuanya. Tetapi mari kita kembali melihat di ayat yang ke-111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Pemazmur ingin menggambarkan bahwa Tuhanlah yang menjadi jaminan dan pegangan dalam hidupnya, dan segala perintahnya itu yang menjadi milik pusaka. Harta kita bisa lenyap, saudara. Relasi kita bisa mengecewakan kita. Kesehatan kita bisa hilang dan bisa memburuk. Tapi hari ini kita juga yakin firman Tuhan yang kita terima telah lengkap. Bahwa Yesus sudah menjamin hidup kita, bukan? Dia yang sudah mati, bangkit, dan dia telah naik ke surga, memberikan tempat bagi kita yang kita peringati 2 hari yang lalu. Itu yang boleh memberikan sebuah pengharapan bahwa milik pusaka kita yang bisa menjamin kita bahkan sampai kepada kekekalan adalah Yesus dan segala firman-Nya. Itu yang harus kita pegang, karena itu yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika kita memegang harta kita yang begitu banyak, suatu hari itu akan mengecewakan kita. Dia akan habis, lenyap, dan meninggalkan kita. Kita merasa, wah aku menjaga tubuhku sehat jasmani meskipun itu penting. Ya, menjaga tubuh sehat itu penting. Tapi kalau hati kita sandarkan kepada kesehatan, suatu hari juga kesehatan akan meninggalkan kita. Relasi, wah relasiku, aku punya banyak relasi dengan orang-orang kuat di dunia, berpotensi jabatan-jabatan penting. Suatu hari akan mengkhianati kita. Semua bisa meninggalkan kita, tapi hanya satu. Sebuah lagu kuno yang begitu indah. Hanya ada satu sobatku yang setia, yaitu Yesus Kristus. Itu yang menjadi milik pusaka kita, yang adalah Tuhan yang hadir, Yesus dan segala ketetapan dan firman-Nya. Saudara, peganglah itu. Di tengah-tengah realita yang kau hadapi, di tengah-tengah realita yang kita rasakan, di tengah-tengah kondisi sulit yang sedang kita lalui, mari pemazmur ini kembali mengingatkan kita. Tatkala hidup kita mulai gelap, tatkala jalan kita mulai tidak jelas, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah terang yang akhirnya menerangi hati kita, sehingga hati kita tidak ikut-ikutan gelap, tidak ikut-ikutan suram. Di situ kita mendapati kesehatan bisa sirna, harta bisa hilang, relasi bisa meninggalkan kita. Tapi Yesus dan firman-Nya selalu iya dan amin, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan di tengah-tengah realita hidup yang harus kami jalani. Ada satu pribadi yang adalah sobat kami setia, yang selalu menerangi hidup kami, yaitu Tuhan Yesus dan segala firman-Nya. Teguhkan hati kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.